yang bikin tegang tuh adalah ketika lu datang ke satu tempat wisata yang lu mengharapkan misalnya kayak lu bayarnya cuma 25.000 tapi ditagihnya 5 juta. Walah. Tapi menurut gua ya, lebih tegang tuh kalau misalnya tadinya segitu, tapi jadi naik. Jadi kan kayak nggak tahu, iya nggak sih? Itu dia, itu Kasian bikin tegang ya. itu. Nah, Ada ini apa sih kejadian emangnya? soalnya. Lo tahu ternyata tarif mancing di Taman Nasional Komodo Mancing mania. yang dulunya 25.000, sekarang naiknya jadi 5 juta rupiah per orangnya. Itu berarti beneran Taman Nasional Komodo di Pulau Komodo kan? Oh, jadi warga-warga yang pada liburan ke Labuan Bajo tuh ya mau mancing. Gue baru tahu sih ada experience mancing di Pulau Nah itu Komodo. kayaknya lu pancing apaan Komodo? Iya, jangan-jangan terbiawak yang mancep ya. Di Komodo bukan biawak. Enggak, takut gue, maksud gue kan itu kan ada teman-temannya juga. Siapa tahu nanti pas mancingnya yang keluar biawak. Satu rumpun. Iya, satu rumpun. Atau enggak kalau kurang beruntung kadal. Ya tiba-tiba dipancing tiba-tiba buaya lebih serem lagi dong. Iya, itu sih ngeri ya. Satu rumpun. Oke, kita mau ngobrolin apa sih jadi betulnya? Coba kita tanya dulu. Anas, Komodo beranak apa bertelur? Bertelur. Pintar. Iya pintar. Udah itu aja ya. Atau ada yang ini tahu bertelur dan beranak. Jadi begitu keluar telurnya itu bertelur langsung. Beranak. Oh, berarti bertelur beranak. Karena enggak. Jadi begitu telurnya keluar langsung pecah kan? Enggak kan, dimasukin lagi kan? Beranak gitu, enggak gitu ya? Hah? Kok dimasukin lagi sih? Kok ada dimasukin lagi? Kurikulum baru apa gimana sih? Baru gue bilang lu pintar. Gue tag lagi. Kita mau ngobrol-ngobrol sama reporter aja. Ya udah, kita mau nanya. Yang ini udah pasti pintar. Tanya biawak bertelur apa beranak? Coba. Ngadi-ngadi. Kalau orang-orang sini gue berani, kalau orang lain gue gak berani, gak enak. Tiba-tiba jawabnya salah kan kelar hidup dia. Iya, gimana sih hostnya nanya-nanya di luar skrip? Lupa lu pernah digituin kita. Yo. Selamat pagi, ada Kak Ambrosius Ardin dari Detik Bali. Hai. Ya, selamat pagi Aryo dan Indi. Halo. Hai, ketemu lagi Kak Ambrosius. Lagi di Bali sebelah mana nih sekarang? Saya di dekat Pelabuhan Marina ya, di depan Hotel Mireurah itu. Oke. Bagus-bagus. Di belakang saya ada banyak kapal-kapal. I see. Nah, Kak Ambrosius, kita lagi pengen nanya ini kebenaran dari berita dan kabar yang menyebutkan katanya sekarang kalau mau mancing di Taman Nasional Komodo gitu ya, yang dulunya tuh cuma 25.000 rupiah, sekarang jadi 5 juta. Emang iya? Iya, itu betul Aryo dan Indi. Tarif itu naik jadi 5 juta. Buset. Itu berlaku sejak kemarin ya, 30 Oktober 2024 gitu. Jadi kalau sebelumnya Mancing Mania hanya membayar tarif 25.000 selama 10 tahun terakhir. Mulai kemarin harus membayar 5 juta kalau mau mancing di kawasan perairan Taman Nasional Komodo. Oke, Kak Ambrosius mungkin boleh diceritain dulu nggak sebelumnya, karena mungkin banyak yang nggak tahu juga sebetulnya spot mancing di Taman Nasional Komodo ini tuh di sebelah mana sih areanya, kemudian kenapa jadi spot mancing favorit, apa karena memang banyak ikannya, banyak hasil tangkapannya, dan kemudian siapa juga mungkin yang biasanya mancing, apakah warga lokal atau turis-turis nih yang biasanya mungkin sepaket datang kunjungan ke Labuan Bajo? Ya, kalau spot memancing di kawasan Taman Nasional Komodo cukup banyak ya, karena kawasannya cukup luas sekali perairan Taman Nasional Komodo. Jadi yang selama ini memancing banyak ya, ada wisatawan mancanegara, ada wisatawan domestik juga. Jadi tadi saya sempat komunikasi ke pelaku usaha spot fishing ya, yang bergerak di usaha melayani jasa memancing itu. Mereka mengatakan bahwa cukup banyak selama ini wisatawan domestik maupun mancanegara yang melakukan kegiatan aktivitas memancing di perairan Taman Nasional Komodo. Oke, boleh tahu nggak sih kenapa tiba-tiba naiknya sampai berkali-kali lipat ini nih? Ya, Aryo dan Indi, perlu saya sampaikan bahwa kenaikan tarif ini ditetapkan melalui peraturan pemerintah ya yang terbaru ya. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2024 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Itu menggantikan PP sebelumnya, PP Nomor 12 Tahun 2014 yang berlaku 10 tahun terakhir. Nah, pertimbangan menaikkan tarif itu sebenarnya karena perairan
kawasan Taman Nasional Komodo ini adalah kawasan konservasi. Jadi satwa liar termasuk ikannya harus dijaga dengan baik. Tidak boleh diganggu. Jadi ketika ada aktivitas memancing oleh wisatawan, itu berpotensi akan mengganggu aktivitas satwa liar termasuk ikan di kawasan perairan Taman Nasional Komodo. Jadi harus ada kompensasi ya, kompensasi dengan tarif yang tinggi ketika melakukan aktivitas memancing, karena itu akan mengganggu aktivitas satwa liar khususnya ikan di perairan Taman Nasional Komodo. Oke, kemudian apa yang diharapkan nih Kak Ambrosius dari pemerintah setempat gitu? Mungkin tadi kan pengennya ada kompensasi ya, jadi makanya dimahalin tarifnya gitu. Yang diharapin tuh apa? Apakah mungkin nanti dari uang yang mahal itu, dari tarif yang besar itu tuh dipakai buat apa? Permajaan apa seperti apa nih uangnya? Ya, kalau uang yang didapatkan dari penjualan tiket atau apapun di kawasan Taman Nasional Komodo itu semuanya tuh lari ke pusat Bung Aryo dan Indri ya. Lalu nanti dikasih gelondongan lagi ke pengelola Taman Nasional Komodo. Jadi tidak secara spesifik dialokasikan untuk permajaan ikan atau apa segala macam. Tetapi kalau dari penjelasan Balai Taman Nasional Komodo, sebenarnya mereka tidak menargetkan pendapatan dari tiket sport fishing atau memancing ini. Karena mereka sebenarnya punya target agar tidak ada aktivitas memancing sebenarnya di kawasan perairan Taman Nasional Komodo. Jadi menerapkan tarif tinggi ini, targetnya agar tidak ada lagi yang memancing di kawasan itu. Diharapkan agar perairan konservasi Taman Nasional Komodo bisa dinikmati dengan aktivitas diving maupun snorkeling. Kira-kira begitu Aryo dan Indri. Oke, mungkin itulah kenapa dari 25.000 tuh nggak jadi 100.000 atau even sejuta dulu langsung 5 juta ya, justru biar ada yang biar nggak jadi mancing. Biar nggak jadi mancing gitu. Oke, Kak Ambrosio, ini saya masih ingat banget ya, beberapa tahun yang lalu juga sempat dikabarkan bahwa Taman Nasional Komodo ini ingin ditutup untuk sementara waktu begitu ya, sehingga tidak ada wisatawan yang hadir ke sana. Nah sekarang juga kemudian dengan pembatasan memancing harganya dinaikkan berkali-kali lipat begitu ya, ini kan sebenarnya quote unquote bisa jadi merugikan bagi masyarakat lokal yang mungkin berjualan atau membuka UMKM di sana ibaratnya. Nah apakah kemudian adanya peraturan tersebut membuat para masyarakat sekitar itu ada penolakan, atau masyarakat sekitar justru setuju begitu saja dengan peraturan yang diterapkan saat ini? Ya, yang menjadi terdampak langsung saat ini justru pelaku usaha wisata yang bergerak di spot fishing itu, Bung Aryo dan Indi ya. Karena mereka selama ini yang melayani jasa memancing kepada turis dan wisatawan. Dan informasi terbaru bahwa mereka keberatan ya menolak kenaikan tarif memancing yang sampai 5 juta itu. Mereka menilai bahwa usaha mereka pasti akan bangkrut ya. Tidak akan ada lagi wisatawan yang mau membeli tiket memancing di kawasan Taman Nasional Komodo. Dan mereka sudah mengajukan surat keberatan ke Balai Taman Nasional Komodo. Tapi sejauh ini kita belum mendapat tanggapan dari Balai Taman Nasional Komodo bagaimana respon mereka terhadap keberatan dari pelaku-pelaku usaha wisata spot fishing di Labuan Bajo ini. Oke. Berarti dari pemerintah sendiri masih belum ibaratnya belum memberikan pernyataan apapun begitu ya mengenai adanya protes yang dilakukan oleh warga sekitar gitu ya? Ya belum ada tanggapan. Oke, terus kemudian juga Mas Ambrosio, ini untuk sejauh ini gitu yang terjadi seperti apa? Apakah mungkin ini diterapkannya hanya untuk turis-turis aja, baik tadi turis domestik maupun mancanegara, atau semuanya bahkan mungkin penduduk lokalnya yang memang pengen mancing tanpa tanda kutip berwisata itu juga sudah tidak diperbolehkan? Karena mungkin bisa jadi yang warga lokalnya tetap memancing seperti biasa gitu, Mas. Ya, tarif ini hanya diberlakukan untuk wisatawan ya, baik wisatawan mancanegara maupun wisatawan domestik ya, Nusantara. Jadi mereka akan dikenakan tarif ini. Tapi ada kebijakan khusus untuk para nelayan di dalam kawasan itu yang mencari ikan. Jadi pihak Balai Taman Nasional Komodo punya mekanisme tersendiri terhadap nelayan di dalam kawasan untuk mencari ikan. Tidak dibebankan biaya tarif 5 juta itu kepada para nelayan. Jadi ini berlaku khusus untuk wisatawan baik mancanegara maupun wisatawan domestik. Itu Aryo dan Ibu.
Oke, Mas tadi disebutkan juga kalau katanya banyak yang keberatan ya dari para pelaku usaha yang menjual tiket mancing untuk wisatawan ini. Apakah mungkin sudah ada dialog juga dari pemerintah untuk pastikan ada penolakan? Apakah mungkin sudah dicarikan solusi juga untuk nanti mungkin ada mata pencaharian yang lain selain membuka tiket buat memancing? Ya, sebenarnya pihak Balai Taman Nasional Komodo ini sudah sosialisasikan kenaikan ini ya, itu 5 hari lalu tanggal 25. Tapi tidak semua pelaku usaha wisata ini mengambil bagian dalam kegiatan itu. Lalu kemudian limit waktu antara sosialisasi dan penerapan ini kan cukup singkat sekali ya. Sementara mereka sudah menjual paket-paket wisata, paket spot fishing di Taman Nasional Komodo. Jadi ketika diberlakukan tarif baru ini mereka cukup kelabakan gitu kan. Lalu seperti apa langkah ke depannya terhadap protes mereka ini? Sejauh ini saya belum mendapat informasi apa tindakan dari pemerintah maupun Balai Taman Nasional Komodo merespon penolakan pelaku wisata ini, Bung Aryo dan Indi. Iya, tapi sebetulnya dari apa yang ada begitu ya, besar kemungkinan penurunan jumlah wisatawan begitu ya, karena mungkin ada beberapa wisatawan yang hadir ke sana mau memancing juga otomatis kan nggak jadi gitu ya. Begitupun juga dengan pembatasan bagi wisatawan yang mau datang ke Taman Nasional Komodo ini, begitu ya Mas ya? Iya betul, pelaku wisata spot fishing tadi memang sudah mewanti-wanti bahwa jumlah kunjungan wisatawan ke Labuan Bajo bisa berkurang karena wisatawan yang khusus untuk aktivitas memancing ini bisa memilih tempat lain untuk melakukan hobi memancingnya begitu. Ya, mudah-mudahan memang sudah ada perhitungan yang tepat begitu ya dari pemerintah untuk menerapkan adanya kebijakan baru ini agar kemudian tidak merugikan baik bagi kita maupun juga bagi masyarakat lokal yang ada di sana yang usahanya kebetulan berhubungan dengan memancing begitu ya. Itu dia. Ya, betul ya. Baik, terima kasih Mas Ambrosio untuk informasinya. Ini juga jadi perhatian untuk kita semua ya, untuk teman-teman mungkin yang mau mancing di Labuan Bajo dengan harga 5 juta untuk dipikirin lagi gitu apakah tetap akan berangkat. Tapi mungkin kalau emang teman-teman yang hobinya mancing keliling-keliling se-Indonesia bahkan ke luar negeri ya mungkin gak jadi masalah ya. Iya gitu. sih, tapi 5 juta per orang tuh lumayan gede banget ya. Iya. Terima kasih kalau gitu Mas Ambrosio. Mudah-mudahan bisa berkunjung segera ke Labuan Bajo ya. Kami juga kangen banget. Thank you Mas Ambrosius. Dadah. Sehat-sehat Ya, terus. dadah. Terima kasih Bung Mario Happy dan Indi. Halloween from Jakarta.